Selamat datang pemirsa. Kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sisi lain Piala Dunia 2026 yang jarang terlihat oleh penonton. Saat puluhan ribu supporter menatap rumput lapangan, Amerika justru mengawasi langit di atas stadion, bukan untuk mencari hujan, bukan juga sekadar mengatur pesawat, tetapi untuk mencari drone kecil yang bisa datang tanpa tiket, tanpa melewati gerbang, lalu muncul tepat di atas kepala puluhan ribu orang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Lalu, seperti apa Amerika membangun perisai tak kasat mata untuk menjaga pesta sepak bola terbesar di dunia ini? Dimulai di Meksiko. Namun, ketika pertandingan kemudian bergerak ke kota-kota Amerika Serikat, perhatian tuan rumah tidak berhenti pada rumput lapangan, susunan pemain, atau suara supporter di tribun. Perhatian itu juga tertuju ke langit. Pada 18 Juni 2026, Biro Investigasi Federal di Atlanta mengumumkan bahwa aparat telah menyita 26 drone dari operator yang melanggar pembatasan ruang udara di sekitar kegiatan Piala Dunia. Tidak ada pernyataan bahwa semua drone itu membawa bahan berbahaya atau dirancang untuk menyerang. Tetapi bagi keamanan stadion, pelanggaran itu sendiri sudah cukup untuk menjadi peringatan. Sebab, drone tidak perlu menembus pintu masuk. Dia tidak perlu berpura-pura menjadi penonton, tidak perlu melewati pemeriksaan tas, tidak perlu berjalan melewati petugas keamanan. Dari luar area stadion, benda kecil itu dapat terbang mendekat, merekam titik sensitif, mengganggu jalannya pertandingan, atau memicu kepanikan di tengah kerumunan. Inilah ancaman yang tidak dikenal oleh sistem keamanan stadion pada masa lalu. Dahulu, pagar menjadi garis pertahanan utama. Petugas memeriksa identitas, polisi mengawasi jalan masuk, kamera diarahkan ke pintu, lorong, dan parkiran. Semua perhatian tertuju pada orang yang datang dari darat. Kini, sebuah perangkat seukuran tas kecil dapat datang dari atas. Karena itu, pada 28 Mei 2026, Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat mengumumkan zona larangan drone untuk Stadion Piala Dunia, acara penggemar, serta aturannya sangat jelas. Pada hari pertandingan, semua penerbangan tanpa izin, termasuk drone, dilarang memasuki radius 3 mil laut atau sekitar 5,5 km dari stadion. Batas itu berlaku hingga ketinggian 3.000 kaki atau sekitar 900 meter dari permukaan tanah. Larangan serupa juga dipasang di sejumlah lokasi festival penggemar. Di tempat tertentu, drone tanpa izin tidak boleh memasuki radius 1 mil laut atau sekitar 1,8 km hingga ketinggian 1.000 kaki. Langit di atas pertandingan tidak lagi menjadi ruang terbuka. Ia berubah menjadi wilayah terbatas federal. Di Atlanta, pembatasan itu berlaku pada beberapa hari laga, termasuk 15 Juni, 18 Juni, 21 Juni, 24 Juni, 27 Juni, lalu berlanjut ke awal dan pertengahan Juli 2026. Sementara itu, kawasan festival penggemar di Taman Olimpiade Centennial juga berada di bawah pembatasan pada tanggal-tanggal tertentu sejak 11 Juni 2026. Bagi penonton, perubahan itu hampir tidak terlihat. Mereka tetap datang dengan syal, bendera, dan telepon genggam. Mereka tetap menyanyikan lagu kebangsaan. Kamera siaran tetap menyorot wajah pemain yang berdiri di tengah lapangan. Tetapi, beberapa ratus meter dari sana, cara pandang aparat sudah berubah. Mereka tidak lagi hanya mencari orang mencurigakan di antara lautan manusia. Mereka harus memeriksa setiap titik kecil yang bergerak di atas bangunan, jalan raya, dan atap di sekitar stadion. Larangan memang dapat menghentikan operator yang patuh. Namun larangan tidak menghentikan orang yang sengaja ingin melanggar. Karena itu, di balik papan peringatan dan batas udara yang resmi, sebuah sistem lain mulai bekerja dalam diam. Sistem itu tidak terlihat oleh penonton, tetapi tugasnya jauh lebih sulit daripada sekedar menjaga pagar stadion. Ia harus menemukan ancaman sebelum ancaman itu mendekati kerumunan manusia. 7 Mei 2026.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengumumkan dana awal sebesar $250 juta untuk memperkuat kemampuan anti-drone menjelang Piala Dunia. Dana itu diberikan kepada 11 negara bagian tuan rumah dan kawasan ibu kota Washington. Yang dibangun bukan sekedar kamera pengawas. Amerika menyiapkan sistem seperti mata-mata elektronik, sistem tak terlihat, tidak berdiri seperti pagar baja. Namun ia bertugas mencari, membaca, dan memisahkan gerakan mencurigakan. Lapisan pertama bekerja dengan mendengarkan. Drone komersial tidak bergerak sendiri. Saat diterbangkan, perangkat berhubungan dengan pengendalinya melalui sinyal radio, perintah arah, perubahan ketinggian, dan gambar dari kamera dapat menciptakan jejak komunikasi antara drone dan orang yang memegang kendali. Sensor frekuensi radio dirancang untuk mencari jejak itu. Ketika sistem menangkap pola sinyal yang berkaitan dengan drone, petugas dapat memperkirakan arah datangnya pancaran. Dari sana, perhatian tidak hanya tertuju kepada benda yang terbang. Aparat juga dapat mulai mempersempit lokasi operator yang mungkin berdiri di luar area ramai. Inilah perbedaan penting dalam keamanan modern. Menemukan drone hanya berarti ancaman telah terlihat. Menemukan operator berarti ancaman dapat dihentikan dari sumbernya. Namun tidak semua drone memiliki pola komunikasi yang sama. Karena itu, keamanan Amerika memakai alat bantu lain bernama Remote ID. Remote ID dapat dipahami sebagai pelat nomor elektronik di langit. Dalam aturan penerbangan Amerika, drone yang memenuhi ketentuan harus memancarkan informasi identifikasi dan lokasi. Informasi itu mencakup posisi drone, serta lokasi stasiun kendali atau titik lepas landas, tergantung jenis perangkat yang digunakan. Bagi pusat komando, sinyal tersebut sangat berharga. Petugas dapat membedakan penerbangan yang memiliki izin dari perangkat yang muncul tanpa identitas jelas. Mereka dapat melihat apakah drone bergerak sesuai jalur resmi atau justru datang dari arah yang tidak seharusnya. Tetapi teknologi ini memiliki batas. Remote ID bergantung pada drone yang mematuhi aturan. Seseorang yang sengaja melanggar bisa saja memakai perangkat tanpa pemancar identitas, menggunakan peralatan yang telah diubah, atau menerbangkan drone dari lokasi yang sulit dijangkau petugas. Selain itu, area sekitar stadion bukan ruang kosong. Pada hari pertandingan, ribuan telepon genggam mengirim dan menerima data. Kamera televisi, jaringan internet, radio kepolisian, perangkat keamanan, dan sistem komunikasi panitia bekerja dalam waktu bersamaan. Semua menghasilkan lingkungan elektronik yang padat. Di tengah kebisingan sinyal itu, sistem harus membedakan mana komunikasi biasa, mana jejak drone resmi, dan mana pancaran yang patut dicurigai. Pekerjaan itu semakin sulit ketika drone tidak dikendalikan secara langsung. Sebagian perangkat dapat mengikuti jalur penerbangan yang telah diprogram sebelumnya. Operator dapat berada lebih jauh. Drone dapat terbang rendah, bergerak cepat, atau menggunakan rute di antara gedung untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi. Karena alasan itulah, sensor radio tidak pernah dibiarkan bekerja sendirian. Pada 11 Juni 2026, Biro Investigasi Federal mulai menempatkan tim perlindungan anti-drone di sejumlah lokasi Piala Dunia. Tugas mereka bukan hanya menangkap sinyal, mereka harus menggabungkan informasi radio dengan alat lain, memeriksa arah gerak, dan memastikan apakah titik kecil di layar benar-benar ancaman. Setiap data kemudian dikirim ke pusat kendali. Di ruangan ini, keputusan harus dibuat dalam hitungan detik. Satu sinyal dapat mengarah ke drone penyiaran yang berizin. Sinyal lain dapat mengarah ke perangkat aparat. Tetapi ada juga sinyal yang tidak memiliki catatan, tidak memiliki izin, dan bergerak menuju ruang yang seharusnya steril. Saat itulah, mata-mata elektronik tidak lagi sekedar mendengar. Ia mulai mencari bentuk ancaman di langit. (16 April 2026), Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat memperkenalkan program penegakan untuk mempercepat penindakan pelanggaran drone di sekitar acara besar. Menemukan benda di langit saja belum cukup. Setelah drone terdeteksi, keputusan rumit segera dimulai. Petugas harus menentukan apakah perangkat itu sekadar melintas, sedang merekam, membawa sesuatu, atau bergerak menuju titik yang dilindungi. Mereka harus membaca arahnya dan menilai risiko tindakan aktif di bawahnya. Di dekat stadion, menjatuhkan drone bukan selalu pilihan paling aman.
Perangkat yang kehilangan kendali dapat jatuh ke jalan, ke atap bangunan, atau ke dalam kerumunan. Gangguan komunikasi radio juga tidak dapat dilakukan sembarangan. Frekuensi udara dipenuhi komunikasi polisi, ambulans, panitia, penyiar, dan layanan darurat. Kesalahan kecil dapat mengacaukan sistem yang dibutuhkan. Karena itu, kemampuan menghadapi drone dibatasi ketat. Tidak semua petugas memiliki kewenangan atau peralatan untuk menghentikan penerbangan perangkat tanpa awak. Tindakan aktif berada dalam koordinasi lembaga federal untuk mendeteksi, melacak, mengidentifikasi, dan melakukan mitigasi terhadap ancaman tertentu. Pemerintah tidak membuka detail perangkatnya, lokasi sensor, jangkauan alat, pola respons, dan prosedur detail tidak diumumkan. Kerahasiaan itu penting. Sistem yang terlalu terbuka dapat dipelajari oleh orang yang ingin mencari jalan masuk. Begitu sebuah objek dipastikan sebagai drone tidak sah, pusat komando menggabungkan data dari radar, sensor radio, kamera, dan remote ID. Dari mana drone datang? Kemana arahnya? Seberapa cepat ia bergerak? Apakah ia mendekati stadion? Dan apakah ada jejak menuju operator di darat? Mencari operator sering menjadi langkah paling penting. Drone dapat terbang hanya beberapa menit, tetapi orang yang menerbangkannya harus tetap berada di suatu tempat. Ia mungkin berdiri di halaman parkir, balkon hotel, belakang gedung, atau di tengah keramaian yang tidak mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Ketika lokasi kendali mulai terpetakan, petugas darat bergerak untuk menghentikan operasi dan mengamankan perangkat beserta orang yang menggunakannya. Pilihan berikutnya bergantung pada tingkat ancaman. Dalam situasi tertentu, teknologi mitigasi dapat memutus hubungan drone dengan pengendalinya, mengubah arah penerbangan, atau memaksa perangkat meninggalkan area berbahaya. Ada pula metode intersepsi fisik untuk kondisi terbatas, tetapi semua tindakan itu harus mempertimbangkan satu risiko utama, yaitu benda yang dihentikan di udara tetap dapat jatuh. Disinilah perisai tak kasat mata menghadapi batas. Drone kecil dapat terbang sangat rendah, menggunakan gedung sebagai penutup, atau mengikuti rute otomatis sebelum muncul di area terbuka. Sensor radio tidak selalu memperoleh sinyal yang mudah dibaca. Radar dapat menerima pantulan dari bangunan, kamera dapat terganggu cuaca, cahaya, atau sudut pandang. Sementara jaringan seluler dan satelit membuat bentuk kendali drone terus berkembang. Karena itu, Amerika tidak menaruh percaya pada satu alat. Pada 7 Mei 2026, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengumumkan dana awal $250 juta bagi 11 negara bagian tuan rumah dan kawasan ibu kota Washington untuk memperkuat kemampuan anti-drone. Pendekatannya adalah lapisan yang saling menutup kekurangan. Pembatasan ruang udara mempersempit area masuk, sensor mencari jejak awal, kamera dan radar memeriksa objek, pusat komando menyatukan informasi, petugas lapangan bergerak menuju sumber kendali, lembaga federal mengambil keputusan ketika ancaman harus ditangani secara aktif. Di atas stadion, tidak ada sirene yang terus berbunyi, tidak ada pagar yang terlihat membatasi awan. Namun setiap titik kecil yang muncul dapat memicu rangkaian pemeriksaan. Bukan karena semua drone adalah ancaman, melainkan karena pada panggung sebesar Piala Dunia, satu kesalahan tidak perlu terjadi berulang kali untuk menjadi berita dunia. Piala Dunia 2026 memang menghadirkan pertandingan terbesar, stadion termegah, dan sorotan dunia yang luar biasa. Namun di balik sorak supporter dan gemerlap lampu lapangan, ada pertarungan lain yang berlangsung tanpa terlihat. Bukan pertarungan di atas rumput hijau, melainkan pertarungan melawan ancaman kecil yang datang dari langit. Karena di era modern, satu drone kecil bisa menjadi gangguan besar. Dan bagi Amerika, menjaga langit tetap aman berarti menjaga pesta sepak bola dunia tetap berjalan tanpa berubah menjadi kepanikan. Terima kasih sudah menyaksikan Kasih Fakta. Jangan lupa klik like, subscribe ke channel Kasih Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.